Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelompok aliran akademik izin memaparkan presentasi tugas yang telah kami buat. Sebelum itu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yudita Rinfabisa dengan NIM belakangnya 126. Selanjutnya Dengan saya sendiri Desia Pandita Pura dengan NIM akhir 0134. Saya Alaya Nesa Paramita dengan NIM akhir 136. Saya Natasha Marani dengan NIM akhir 145. Saya Buka Dr. juga dengan NIM akhir 147. baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil tugas presentasi yang telah kami buat. Yang akan kita bahas ada 4 macam, yaitu 1 aliran linguistik, yang kedua aliran takmemik, yang ketiga ciri-ciri teori takmemik, yang keempat sejarah kelahiran dan konsep aliran takmemik. Selanjutnya aliran linguistik. Linguistik adalah sebuah keilmuan yang memiliki objek utama yang berupa bahasa. Verhaar menyatakan secara jelas bahwa objek linguistik adalah bahasa. Selanjutnya, linguistik aliran takmemik. Menurut Goldfein, takmem didefinisikan sebagai the smallest meaningful unit of grammar, yaitu gramatikal terkecil yang memiliki makna dan merupakan bagian konstruksi gramatikal dengan 4 macam kelengkapan spesifikasi ciri, yaitu ada slot, kelas, peran, dan kohesi. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. 4 konsep dalam takmemik. Yang pertama ada slot. Slot adalah tempat kosong dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi takmem. Nah, fungsi takmem itu biasanya berupa SPOK. Dan dalam teori tradisional, slot sama halnya dengan fungsi kalimat. Terus yang kedua ada kelas atau class. Itu merupakan wujud nyata dari slot yang berupa satuan lingual. Satuan lingualnya berupa morfem, kata, rasa, klausa, dan lain-lainnya. Di sini Verhaar menyebutnya sebagai kategori. Jadi kategori sama kelas itu sama. Selanjutnya ada peran. Peran merupakan juga penanda takmem yang merupakan pembawa fungsi takmem. Nah, di dalam peran itu terdapat pelaku dan penderita, yang mana keduanya itu dimiliki oleh subjek. Jadi subjek itu ada subjek dengan peran pelaku sama subjek dengan peran penderita. Yang terakhir ada kohesi. Kohesi sebagai penanda takmem yang merupakan pengontrol hubungan antar takmem. Selanjutnya, dengan sejarah lahirnya aliran takmemik. Penamaan aliran takmemik berasal dari konsep yang pertama adalah bagian dari konstruksi gramatikal dengan 4 macam kelengkapan spesifikasi ciri. Dalam aliran takmemik, takmem digunakan untuk menggambarkan struktur gramatikal dalam bahasa. Konsep ini membantu dalam memahami bagaimana elemen-elemen bahasa dapat saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang lebih besar. Aliran takmemik dipelopori oleh Kenneth Pickett. Ia seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Goldfein, sehingga aliran ini bersifat strukturalis tetapi juga antropologis. Selanjutnya ada 4 alat konsep. Dalam teori takmemik terdapat 4 asumsi atau 4 konseptual. Di antaranya ada perspektif, satuan atau kontrastif, hierarki, dan yang terakhir ada konteks. Perspektif. Perspektif menurut Pickett, bahasa dapat dilihat secara dinamis dan sebagai alat hubungan dari satuan-satuan dalam sebuah sistem. Ia juga membedakan etik dan emik. Pendekatan etik dan pendekatan emik adalah 2 pendekatan yang digunakan dalam linguistik untuk memahami dan menganalisis data kebahasaan. Yang selanjutnya ada satuan atau kontrastif. Data bahasa terdiri dari satuan-satuan terstruktur untuk menentukan apakah sebuah unsur merupakan sebuah satuan, bukan 2 satuan berbeda. Harus dilihat kontras-kontras yang ada, jalur variasinya, dan distribusinya. Alat yang kedua ini disebut dengan fungsi ontologis. Fungsi ontologis merupakan alat atau metode yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah unsur dalam data bahasa merupakan sebuah satuan tunggal atau 2 satuan yang berbeda. Yang selanjutnya ada hierarki. Bahasa memiliki hierarki, ada itu yang lebih besar daripada kalimat. Ada pula yang lebih kecil dari kalimat. Namun, meskipun bahasa mengenal hierarki, hubungan di antara unsur-unsur bahasa bukanlah hubungan yang terlepas, melainkan menyeluruh. Unsur-unsur tersebut memang dapat diteliti secara terpisah,
namun bukan berarti masing-masing unsur tidak terkaitan. Nah, pada intinya dalam bahasa berarti mengatur hubungan antara unsur-unsur dari terpisah hingga terkecil. Meskipun data dianalisis secara terpisah, mereka berinteraksi untuk membentuk makna yang lebih besar. Yang selanjutnya ada konteks. Satuan-satuan terstruktur itu merupakan komposisi bentuk dan arti. Bentuk bahasa juga tidak dapat dipisahkan dari arti yang didapatkan dari konteksnya, karena arti sebentuk bahasa justru didapat dari konteksnya. Intinya, dalam bahasa, makna suatu ungkapan atau kata tidak dapat dipisahkan dari konteks di mana mereka digunakan. Konteks menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami makna yang dimaksud. Di sini ada contoh pengimplementasian 4 konsep dari takmemik yang tadi ada slot, kelas, peran, sama kondisi. Di sini kita punya satu kalimat. Budi menendang bola. Sini kita buat garis. Nah, kata Budi di sini dia memiliki fungsi takmem sebagai subjek. Subjek di sini subjek. Menendang sebagai predikat, bola sebagai objek. Yang kanan atas dia sebagai kelas atau kelas. Kata Budi memiliki kelas atau kategori sebagai kata ganti. Menendang kata kerja transitif dan objek sebagai kata benda. Yang terakhir peran. Budi memiliki peran sebagai pelaku. Menendang memiliki peran sebagai aktif karena dia kata kerja transitif yang aktif. Dan yang terakhir bola memiliki peran sebagai predikat. Oke, baik. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dibuka 2 termin. Teman-teman yang mau bertanya, boleh? Iya, silakan bertanya. Saya Muhammad Abdul Buni. Jangan dimaksir. Dimaksir, Mas. Minum akhir. Akhir satu-satu jawaban. Pertanyaannya adalah subdisiplin ilmu apa saja yang berada dalam aliran linguistik? Apa ulangi? Subdisiplin ilmu apa saja Ya. yang berada dalam linguistik, aliran linguistik? Terima kasih. Jawab atau bertanya dulu? Tidak dulu. Salah satu. Oh dia. Tadi pertanyaannya subdisiplin ilmu apa saja yang berada dalam aliran linguistik? Iya, betul. Yaitu ada fonetik dan fonologi, lalu ada morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik, sama antropologi linguistik. Berarti ada berapa? Ada 7. Betul. Ya. Masih. Sama-sama. Jadi apakah jawabannya memuaskan? Sudah cukup menjawab maksudnya? Ya, cukup menjawab. Oke. Ya, orangnya belum dijelaskan. Ya, terima kasih. Ya. Mas Ibra, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Mbak Nyari. Saya dari Pembantu izin bertanya, apa tujuan utama dari linguistik aliran akademik? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Neri. Tujuan utama dari linguistik aliran takmemik ya. Tujuan utama dari linguistik aliran takmemik adalah untuk memahami bagaimana arti diciptakan
di sini kan aliran teknemik kan dipelopori oleh Annette Levick kan. Nah, mewarisi pandangannya Bloomfield. Jadi pandangan Bloomfield itu yang kayak gimana sih? Oke, baik, izin menjawab dari pertanyaan Mas Azmi. Bloomfield berpendapat bahwa pengkajian bahasa harus dilakukan secara ilmiah. Hal ini tidak terpisahkan dari aliran filsafat yang tengah merebak semasa dia hidup, yaitu filsafat behaviorisme. Bahasa dalam pandangan Bloomfield harus dikaji berdasarkan fakta-fakta objektif dan data empiris. Apa-apa saja yang bersifat spekulatif mesti dikesampingkan. Sudah terjawab atau belum? Oke. Baik, sesi tanya jawab kami selesaikan. Kami akhiri, maaf. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.